Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Coffee Technician, channel coffee terupdate di Indonesia. Masih sama Om Surya di sini ya. Di vlog kali ini Om Surya nih akan membahas tentang masih banyak pertanyaan-pertanyaan nih di grup ya. Menurut Om Surya nih secara teknis dan secara aplikatif di lapangan seperti apa nih ya gitu. Oke, temanya kali ini Om Surya nih akan bawakan tentang mesin espresso terbaik ya, the best espresso machine. Tentunya ini bukan the best yang berdasarkan apa hype atau apapun lah yang di luar sana, speknya gimana, harga, tidak di sana ya. Oke, langsung aja. Jadi di vlog kali ini nih Om Surya ini ketemu nih pertanyaan-pertanyaan masih tetap tentang mesin kopi atau espresso mesin, dimana nih banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita harus jabarkan. Menurut Coffee Trader saya harus bisa menjabarkan, memberikan point of view yang terbaru. Contoh pertanyaan tadi adalah mesin espresso terbaik seperti apa, Om? Oke, mesin espresso terbaik itu hanya ada dua pilihan. Kalau menurut saya pribadi, dua pilihannya itu kepada pertama ya. Pertama, kita harus tahu terbaik kita ini, mesin ini kita mau beli untuk apa? Yang pertama, gitu ya. Kita mau beli untuk apa? Yang kedua, kita mesin espresso ini eh, beli ini mau beli ya terbaiknya, apakah di hasilnya atau di harganya, gitu ya. Pertama untuk apa, kedua hasil dan harganya. Kita bahas satu-satu ya. Jadi banyak nih di luaran sana, juga di forum-forum, teman-teman nih banyak juga yang bertanya bahwa mesin kopi terbaik itu apa. Kita harus pahami dulu bahwa mesin terbaik ini ya, mesin kopi terbaik, terutama terbaiknya, itu parameternya sangat luas. Karena terbaik itu belum tentu dia itu termurah, belum tentu juga dia termahal. Jadi terbaik kita harus pastikan ke diri kita sendiri, kita mau beli yang terbaik untuk kita, gitu ya. Mau beli untuk apa? Untuk kita pertama. Kedua, untuk apa penggunaannya? Untuk di mana gitu loh ya. Jadi untuk apa penggunaannya? Rumahan, kedai, atau kantor? Nah, itu sangat-sangat berbeda nantinya ya. Jadi terbaik itu banyak parameternya. Kita harus pahami dua tadi. Yang pertama, kita mau beli untuk apa? Untuk apa nih kita beli? Ya, untuk apa? Untuk kita pribadi, lalu aplikasinya di mana? Gitu ya. Nah, yang kedua, kita juga harus paham yang namanya mesin ini terbaik dia untuk mengekstraksi raw material yang bernama kopi. Dia membuat espresso. Nah, hasil dan harga ini kita harus perhatikan. Ya. Jadi hasil dan harga ini ada namanya gini. Mesin-mesin espresso itu ada coffee technician bilang dulu, setiap mesin punya rasa, setiap mesin itu punya karakter, gitu ya. Jadi dengan beans yang sama pun, dengan berbeda mesin, walaupun sama-sama komersial ataupun sama-sama rumahan mesinnya ya, itu tetap punya beda rasa. Bayangkan, grinder, walaupun sama-sama tugasnya menggiling kopi, mau yang mahal, mau yang murah, itu semua berbeda rasa. Jadi terbaik ini kita harus juga lihat di poin kedua adalah rasanya dan harganya, gitu. Setelah kita mengetahui poin pertama untuk kita dan di mana kita akan tempatkan mesin tersebut, akan kita gunakan mesin tersebut, kita baru melangkah ke poin kedua, di mana kita harus tahu rasa yang dihasilkan oleh mesin tersebut, gitu. Karena memang faktualnya di lapangan atau kita pun sendiri nyeduh ya, beda mesin pasti beda rasa. Itu nggak bisa bohong, gitu ya. Karena memang selama ini ya competition lihat dan juga praktekkan di lapangan, beda rasa, beda mesin beda rasa gitu. Dari rasa yang di poin 2 ini ada yang namanya poin juga harga. Kita juga harus tahu ketika kita untuk pribadi ditempatkan misalkan di rumah, berarti ada harga kan, gitu ya. Nah, kita gabungkan lagi dengan rasa tadi. Nah, rasa ini kan berhubungan nanti dengan mesin tersebut nih, harga begini, rasanya begini, speknya begini, itu sudah jelas, gitu. Jadi memang harus ada runtutannya. Sorry. Jadi jangan sampai kita merasa, waduh mesin mahal, sedangkan kita mau kejar perfect shot, gitu ya. Perfect shot itu espresso, bahasanya coffee technician itu disebutnya perfect shot, disebutnya espresso. Jadi kalau sudah
pahami bahwa kita akan membeli mesin espresso yang terbaik seperti apa, kita sudah tahu bahwa dua pilihan tadi, kita punya pilihan pertama, kita pilihannya ini untuk apa, ya, untuk apa kita beli mesin ini. Yang kedua, rasa dan harga, gitu ya. Ini berlaku baik di komersial, di rumahan, di office, semua ini berlaku di sini, gitu ya. Jadi kadang juga ada juga yang berpendapat juga dia, oh itu kan tergantung kopinya. Tidak, dalam processing raw material atau kopi ya, terutama yang coffee technician bahas di sini, beda mesin beda rasa, walaupun kopinya sama, ya. Kadang tingkat kehalusan pun bisa membuat rasa itu berbeda. Jadi dalam pembuatan rasa di kopi ini itu ada parameter raw materialnya, ada parameter processingnya, yang nanti dia processing bukan processing di pasca panen, tapi processing ketika kita membuat menu, itu nanti dia bisa membuat karakter rasa yang berbeda. Dan ini dihasilkan oleh mesin-mesin tadi ya, gitu. Dan yang ketiga ada harga. Makanya banyak juga yang bilang, wah ini kelas espresso rumahan terbaik di 1,7, espresso rumahan terbaik gitu, mesin espresso untuk mini kedai terbaik. Itu menurut dia, gitu ya, menurut review dia sendiri atau pribadinya sendiri yang memang dia mereview, gitu ya. Tapi kalau coffee technician bercara secara global, kita punya dua pilihan di sana, ya kan? Pilihannya kita untuk apa kita beli, terus juga rasa dan harga, ya. Nah, jadi mesin kopi espresso terbaik itu semua kembali kepada mesin semuanya terbaik, ya. Jadi yang terbaik itu kembali ke diri kita. Kalau kita nggak tahu mana yang terbaik, banyak-banyak vocab. Kalau masih tidak paham juga apa itu vocab, vocab itu kita harus berani mencoba langsung, dan kita analisa langsung, ya, evaluasi dan analisa langsung, mencoba, evaluasi dan analisa, gitu ya. Jadi jelas sekali, gitu perbedaannya. Ya teman-teman semua juga mudah-mudahan di podcast ini bisa tahu bahwa yang terbaik itu, kalau kita bicara, wah La Marzocco keren, the best dia mesin, masih tetap bisa rusak karena ada teknisinya kayak coffee technician ya. Jadi mesin itu yang terbaik, parameternya bukan lagi kita bicaranya murah, bukan lagi kita bicaranya daya tahan. Itu parameter sebagian kecil dari yang terbaik menurut coffee technician ya. Jadi yang terbaik menurut coffee technician. Coffee technician yang terbaik apa? Kalau menurut coffee technician, kalau coffee technician ditanya mesin espresso yang terbaik untuk apa, pasti dua pertanyaan tadi tuh. Ini mau untuk apa mesinnya? Yang kedua, ini harganya punya budget berapa? Gitu. Pasti akan coffee technician tanyakan di sana. Jadi sebelum jauh-jauh sekali kita memutuskan untuk bertanya di umum atau kita review-review orang, saran coffee technician, mampir ke sini, tanya coffee technician, ada mesin apa nih coffee technician, ngopi di sini, atau ikut pelatihan dengan coffee technician. Jadi mesin kopi ini bukan hal yang wah ini terbaik, tidak. Klasifikasi itu hanya ada kalau di industri ya, hanya ada home use, office use, commercial use, gitu. Jadi memang itu sudah standarnya di sana. Kalau the best, semua the best. Home use pun setiap pabrikan mengeluarkan pasti yang the best, nggak mungkin dia mengeluarkan mesin yang tidak the best, gitu ya teman-teman semua. Jadi gambaran mesin kopi terbaik adalah yang memang terbaik untuk diri kita. Tentunya kita bisa tahu yang terbaik kalau kita belum tahu nih, ada mentornya, ada tempat kita untuk bertanya atau konsultasi, atau kalau perlu dia yang set up kan mentornya. Atau kalau memang daripada kita salah beli, lebih baik ikut pelatihan, jelas-jelas. Karena kalau kita nggak punya pegangan dalam kita mempelajari ilmu, atau kita bertanya nantinya dalam kita perjalanan ya, karena kan beli mesin kopi itu walaupun 1 juta, 2 juta atau bahkan sampai ratusan juta itu butuh biaya. Nah biaya ini biar balance, maka kita harus punya pembelajarannya. Kalau kita belum paham, cari yang paham, ajak kerjasama, gitu ya. Barista boleh, Om Surya deh, coffee technician deh, saya ajak tanya-tanya, silahkan komen di YouTube saya, komen boleh, Japri boleh, silahkan. Jadi memang di channel ini kita akan membahas sesuatu yang parameternya ini aplikatif dan tidak ada hype. Kita nggak jual hype. Kita di sini akan membuka point of view yang memang lebih luas lagi, sudut pandang yang berbeda dari umumnya. Oke ya teman-teman semua, sampai di sini dulu. Jadi
untuk vlog kali ini, mesin espresso terbaik adalah mesin espresso yang cocok untuk kita, sesuai dengan rasa kita, dan sesuai dengan investasi kita. Oke ya, see you in next vlog and thank you.